Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Ardini dengan NIM 200702522 dari Prodi Perbankan Syariah kelas 6B di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai materi manajemen risiko dengan judul Kerangka Pengaturan Perbankan yang ditinjau dari Basel 1, Basel 2, dan Basel 3. Nah, apa aja sih yang kita bahas mengenai materi tersebut? Yang pertama ini diawali dari sejarah Basel Accord itu sendiri. Jadi, Komite Basel pada awalnya bernama Komite Peraturan Perbankan dan Praktik Pengawasan, didirikan oleh Gubernur Bank Sentral dari negara-negara 10 pada akhir tahun 1974 sebagai akibat dari gangguan serius dalam mata uang internasional dan pasar perbankan, terutama kegagalan Bankhaus Erste di wilayah Jerman Barat. Nah, si komite ini yang berkantor pusat di Bank for International Settlements di Basel didirikan untuk meningkatkan stabilitas keuangan dengan meningkatkan kualitas pengawasan perbankan di seluruh dunia dan memiliki fungsi sebagai forum kerjasama reguler antara negara-negara yang anggotanya dalam hal pengawasan perbankan. Nah, di pertemuan pertama ini, komite berlangsung pada bulan Februari 1975. Dan sejak saat itu, pertemuan diadakan secara teratur 3-4 kali dalam setahun. Nah, dari pembubaran Erste Bank pada tahun 1974 oleh regulator Jerman menjadi awal mula Komite Basel Pengawasan Perbankan. Nah, komite ini yang didirikan oleh Gubernur Bank Sentral dari negara-negara kelompok 10 pada tahun 1975 ini memiliki tujuan utama. Apa sih tujuannya? Yaitu untuk memberikan panduan untuk peraturan perbankan. Sejauh ini, komite tersebut telah mengeluarkan 3 kesepakatan yang disebut Basel 1, Basel 2, dan Basel 3 dengan tujuan untuk meningkatkan kredibilitas perbankan dengan memperkuat pengawasan perbankan di seluruh dunia. Selanjutnya terdapat pengertian dari Basel Accord. Nah, untuk Basel Accord itu sendiri artinya satu set dari 3 perjanjian yang memitigasi resiko yang terkait dengan perbankan dan lembaga keuangan. Kesepakatan menentukan apakah bank memiliki cadangan yang memadai untuk menghadapi kerugian yang tidak terduga. Dengan setiap pembaharuannya, peraturan perbankan akan menjadi lebih ketat. Komite Basel untuk pengawasan perbankan membuat perjanjian yang dinamakan dengan Perjanjian Basel. Selanjutnya terdapat pengertian dari masing-masing Basel 1, Basel 2, dan Basel 3. Yang pertama diawali dengan pengertian Basel 1, serangkaian kebijakan bank sentral dari seluruh dunia yang diterbitkan oleh Komite Basel pada tahun 1988 di Basel yang terletak di negara Swiss sebagai suatu himpunan persyaratan minimum modal untuk bank. Seperangkat peraturan perbankan internasional yang dibentuk oleh Basel Committee on Banking Supervision mengatur persyaratan modal minimum untuk lembaga keuangan dengan tujuan meminimalkan resiko kredit. Di bawah Basel 1, bank-bank yang beroperasi secara internasional diharuskan untuk mempertahankan setidaknya jumlah minimum sebesar 8% berdasarkan aset tertimbang menurut resiko mereka. Untuk Basel 1 ini adalah yang pertama dari 3 peraturan yang dikenal sebagai individual sebagai Basel 1, 2, dan 3 dan secara kolektif disebut dengan Basel Accords. Selanjutnya, terdapat pengertian dari Basel 2. Rekomendasi hukum dan ketentuan perbankan kedua sebagai penyempurnaan dari Basel 1 yang diterbitkan oleh Komite Basel. Rekomendasi ini ditunjukkan untuk menciptakan suatu standar internasional yang dapat digunakan regulator
perbankan untuk membuat ketentuan berapa banyak yang mungkin akan dihadapi oleh bank. Selanjutnya, pengertian dari Basel III, yaitu reformasi pengaturan di sektor perbankan sebagai respon krisis keuangan dunia pada tahun 2008 yang diakibatkan oleh kurangnya kecukupan modal, tingginya variasi ATMR atau aset tertimbang menurut resiko antar bank-bank, leverage yang sangat tinggi, dan liquidity crunch. Di sini selanjutnya terdapat perbedaan dari Basel I, Basel II, dan Basel III. Perbedaan utama antara Basel I, Basel II, dan Basel III. Yang pertama ada Basel I. Nah, Basel I ini dibentuk untuk menentukan rasio minimum modal terhadap aset tertimbang menurut resiko untuk bank. Sementara untuk Basel kedua dibentuk untuk memperkenalkan tanggung jawab pengawasan dan untuk memperkuat persyaratan modal minimum. Selanjutnya terdapat Basel III dibentuk untuk mempromosikan kebutuhan buffer likuiditas atau yang bisa disebut dengan lapisan tambahan ekuitas. Nah, di sini juga terdapat dari komponen Basel I, Basel II, dan Basel III. Nah, yang pertama itu komponen untuk Basel I. Basel I yang dikeluarkan pada bulan Juli 1988 menetapkan ketentuan umum yang dapat disertakan dalam perhitungan modal minimum yang dipersyaratkan. Latar belakang pembentukan Basel I ini adalah adanya krisis utang yang melanda di wilayah Amerika Latin pada awal tahun 1980, di mana saat itu rasio modal bank internasional berkurang dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, pada Basel I ini mengacu pada standar permodalan yang dikenakan pada lembaga kredit dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada modal. Modal yang terdiri dari modal inti dan modal pelengkap, mewakili hingga 100% dari modal inti. Yang kedua itu ada penentuan bobot resiko aset bank masing-masing, yang terdiri dari 0% disebut dengan risiko 0, 20% disebut dengan risiko rendah, 50% disebut dengan risiko sedang, dan 100% disebut dengan risiko tinggi. Yang ketiga, terdapat penetapan aset yang termasuk dalam masing-masing kategori risiko. Yang keempat, terdapat kecukupan modal, yaitu tingkat minimum yang harus dijaga oleh bank antara modal dan aset yang ditimbang berdasarkan tingkat risiko. Nilai minimum indikator ini bervariasi tergantung pada metode perhitungan, yang artinya minimal sebesar 8% ketika menyatakan rasio total modal atau modal inti ditambah dengan modal tambahan. Dan aset yang ditimbang berdasarkan tingkat risiko atau setidaknya minimal 4% jika dihitung sebagai rasio antara modal inti dan aset yang ditimbang berdasarkan tingkat risiko. Untuk kekurangan dari Basel I ini terdiri dari kurangnya sensitivitas risiko, pengakuan yang terbatas atas agunan, dan cakupan sumber risiko yang tidak lengkap. Pendekatan suatu untuk semua dalam artian persyaratan hampir sama, apapun tingkat risiko sampai dengan jenis aktivitas bank tersebut. Selain itu, Basel I juga mengabaikan pentingnya proses manajemen risiko yang kuat. Selanjutnya, ada komponen dari Basel II. Komite Basel Internasional untuk Pengawasan Bank mengeluarkan Basel kedua untuk melengkapi kekurangan yang ada pada Basel I. Tujuan dari pembentukan Basel II ini adalah untuk mengganti kebutuhan modal minimum dengan kebutuhan
untuk melakukan tinjauan pengawasan terhadap kecukupan modal bank. Nah, di dalam Basel II ini didasarkan pada pendekatan 3 pilar untuk manajemen risiko yang terdiri dari pilar pertama itu berkaitan dengan pemeliharaan atas persyaratan modal, atau yang bisa disebut dengan regulatory capital. Minimalnya itu sebesar 8%, yang diperhitungkan untuk 3 komponen utama risiko yang dihadapi oleh bank, yaitu terdiri dari resiko pasar, resiko kredit, serta resiko operasional. Sementara untuk jenis resiko yang lain tidak dianggap layak diperhitungkan pada tahap ini di dalam pilar ke-1. Selanjutnya terdapat pilar kedua yang berkaitan dengan memberikan kerangka kerja untuk menangani semua risiko lain yang mungkin dihadapi oleh bank, seperti resiko hukum, resiko strategik, resiko konsentrasi, resiko likuiditas, resiko sistemik, resiko reputasi, serta resiko pensiun yang digabungkan menjadi resiko residu. Selanjutnya, pada pilar ketiga, yaitu pengungkapan yang harus dilakukan oleh bank menjadi lebih besar. Di dalam pilar ketiga ini dirancang untuk memberikan gambaran yang lebih baik bagi pasar mengenai posisi resiko menyeluruh dari bank dan untuk memberikan kesempatan bagi pihak terkait dari bank untuk menangani resiko tersebut dengan sepantasnya. Nah, di sini selanjutnya terdapat Basel III. Basel III ini ada komponennya dibentuk pada tahun 2010 dengan tujuan memperkuat regulasi, pengawasan, dan manajemen risiko, terutama risiko sistemik. Untuk risiko sistemik ini memiliki pengertian sebagai risiko terkait dengan keruntuhan atau kegagalan suatu perusahaan, industri, maupun lembaga keuangan atau seluruh perekonomian. Nah, di Basel ketiga ini diperkenalkan untuk meningkatkan kemampuan bank dalam menangani guncangan dari tekanan keuangan. Prinsip utama yang terdapat di dalam Basel ketiga yaitu adanya persyaratan modal minimum. Kesepakatan Basel ketiga menaikkan persyaratan modal minimum untuk bank menjadi 4,5% dari ekuitas biasanya sebagai persentase dari aset tertimbang menurut risiko bank. Selain itu, juga terdapat persyaratan modal penyangga tambahan sebesar 2,5% yang menjadikan total persyaratan minimum menjadi 7%. Selanjutnya ada rasio leverage. Pada Basel ketiga ini diperkenalkan juga rasio leverage non-resiko yang berfungsi sebagai backstop untuk persyaratan modal berbasis resiko. Di ketentuan lainnya adalah setiap bank wajib memiliki rasio leverage lebih dari 3%. Nah, di perhitungan rasio leverage non-resiko ini dapat dilakukan dengan membagi modal tier 1 dengan rata-rata total aset konsolidasi bank. Untuk persyaratan likuiditas pada Basel ketiga ini juga diperkenalkan dua rasio likuiditas, yaitu rasio cakupan likuiditas dan rasio pendanaan stabil bersih. Di dalam rasio cakupan likuiditas mengharuskan bank untuk memiliki aset yang liquid dalam jumlah yang cukup yang dapat menahan skenario pendanaan yang ditentukan oleh pengawasan bank. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan materi manajemen risiko dengan judul Kerangka Pengaturan Perbankan yang ditinjau dari Basel 1, 2, dan 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.